Apa Jadi, itu Toastmaster? nah ini salah satu yang menarik juga ini. Ya. Jadi kalau kita lihat Toastmaster itu kata-katanya toast sama master, jangan bilang itu untuk cooking class ya, karena namanya toast, jadi kira itu untuk bakar-bakar roti atau segala macam. Roti panggang bukan ya? Bukan Roti panggang ya. Jadi bukan. Jadi saya dulu waktu masuk dengan proyek sekarang ini, pada saat interview saya ditanya gitu, Akbar, apa sih kelemahan kamu? Gitu. Jadi saat itu saya jawab, kelemahan saya itu saya masih suka nervous, saya belum percaya diri untuk ngomong di depan umum. Ya. Tahun 2018. Terus sama interviewer saya, project manager saya, dia bilang, ya nanti kamu di sini kamu akan sering presentasi, jadi mungkin skill kamu akan dalam hal public speak apalagi namanya dalam hal berbicara di depan umum akan lebih meningkat lah gitu. Oke, setelah itu saya sering presentasi lah dong, presentasi ke vendor, ke subkon segala macam. Presentasi saya tuh pertama gugup banget, keringat dingin apa segala macam. Setelah itu saya cari tahu nih apa sih apa yang bisa saya perbuat untuk memperbaiki kelemahan saya ini. Jadi karena kemudian saya cari, ternyata ada kursus public speaking di Batam. Oke. Jadi nanti mungkin kawan-kawan bisa kalau mau tertarik bisa ikut 12 kali pertemuan sekitar 2 jutaan. Jadi saya ikut kursus itu tahun 2019 kira-kira. Kemudian ada 1 kali presentasi di depan umum. Tapi ternyata setelah itu belum cukup gitu. Karena saya masih sering gugup juga di meeting, di toolbox apa segala macam. Kemudian ketemu dengan bos-bos, masih sering gugup. Kemudian sebenarnya di public speaking training itu juga kita mengenal ada namanya Toastmasters. Nah, Toastmasters itu adalah sebuah lembaga non-profit dari Amerika, di mana fokusnya dia itu untuk meningkatkan skills, kemampuan berbicara di depan umum. Karena dia internasional, ya komunikasinya dalam bahasa Inggris, Toastmaster internasional. Jadi di situ pun bukan hanya melatih kemampuan berbicara depan umum, tapi meningkatkan confidence, kepercayaan diri. Kemudian kemampuan bahasa Inggris pasti, karena kita hari-hari di klub itu kita pakai bahasa Inggris, dan meningkatkan leadership skill. Jadi saya diajak kayak gini pun, kalau Pak Andreas ngajak tahun lalu, saya nggak bakalan terima nih Pak. Nggak berani saya kayak gini Pak. Bener. Takut, gugup, udah keringat dingin Pak. Tapi sekarang saya ngerasa biasa gitu. Karena di klub itu kita dibiasakan untuk berbicara, kamera on, dilihat orang gitu kan. Jadi hari-hari saya seperti itu, nggak hari-hari juga sih, cuman kita meetingnya itu setiap 2 minggu sekali, sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, saya dari November sampai sekarang mungkin sekitar 5-6 bulan, dan efeknya itu sangat kerasa gitu. Jadi saya biasa aja gitu ngomongnya seperti ini, padahal diliatin orang apa segala macam. Mungkin kadang kita kalau nggak biasa ngeliatin wajah kita sendiri aja udah, bener nggak ini kok jelek kali. Itu yang bikin kita keringat dingin, nervous apa segala macam. Tapi karena saya join di klub itu, saya sering ngobrol, dan orang-orang yang di klub itu alhamdulillah orang-orang yang kompeten gitu, project manager, lead engineer, bahkan ada project director kita ikut di klub itu juga gitu. Nggak perlu dan disebutin alhamdulillah namanya, ya? nggak perlu disebutin. Jadi selain kita belajar dari mereka, mereka pun bahkan yang sudah di posisi kayak gitu aja masih mau belajar gitu, masih mau meningkatkan skill komunikasi dan presentasinya dia gitu, apalagi kita gitu kan yang masih kroco yang baru berapa tahun kerja gitu kan. Jadi dia aja mau belajar apalagi kita gitu kan. Jadi adanya klub kayak gitu itu sangat-sangat bermanfaat sekali buat saya, bisa join sama mereka, bisa belajar sama mereka. Dan alhamdulillah di perusahaan saya ini karena multinasional, jadi punya banyak klub. Sekarang saya dari Batam tapi saya join di klub yang di KL. Jadi tiap minggu saya dial ke KL, meeting sama mereka, ngobrol-ngobrol. Kemudian kita pernah join sama Belanda. Jadi kita sesi join meeting dengan
Toastmasters Club di Belanda. Dan saya juga pernah join sama Toastmasters di Dubai. Oke. Nah, saya lagi rencana untuk join dengan Toastmasters meeting di Houston gitu. Jadi meskipun saya duduk di Batam, dengan adanya klub ini saya bisa kenal sama orang KL, saya bisa kenal dengan orang Belanda, saya bisa kenal dengan orang di Dubai, saya bisa kenal dengan orang di Chennai, India gitu. Jadi meningkatkan kita punya networking juga gitu. Ya. Topiknya apa di situ Pak Akbar paling banyak? Topiknya random. Jadi di Toastmasters Club itu topiknya apa aja, nggak bahas masalah kerjaan sama sekali. Oke. Karena itu Toastmasters Club itu terbuka untuk semua orang yang mau join sebagai guest. Jadi kalau mau nih, misalkan Pak Andreas berminat nih, mau lihat-lihat gimana sih, apalagi namanya aktivitasnya di Toastmasters itu, bisa join sama kita di Microsoft Teams. Kita meetingnya itu tiap hari Selasa, minggu kedua sama minggu keempat, jam 5 sore. Karena kita ikut sama KL. Nanti saya kalau mau saya bisa kirimkan linknya. Kemarin saya sudah pernah mengirimkan ke kawan yang kerjanya di Kabil. Jadi dia ikut juga meeting kita. Jadi terbuka, kita nggak bahas masalah kerjaan di situ. Jadi nggak ada company ini sama company enggak. Itu temanya itu random. Masalah Valentine, masalah Ramadan, masalah Dipavali, apa segala macam gitu. Dan topiknya, iya, saya pernah ngasih presentasi masalah gimana caranya mengurangi berat badan di meeting itu. Iya. Wah itu gua banget itu. Nah, mungkin kan Pak Andreas bisa ngasih presentasi masalah ya gitu, hobi olahraga atau apa segala macam. Jadi topik-topik yang random, yang mungkin sehari-hari dari kita itu bisa dipakai untuk sebagai bahan presentasi di situ gitu. Dan di situ tiap kali kita speech ada yang evaluasi gitu. Jadi mungkin selama ini Pak Andreas ngasih presentasi di kantor apa segala macam, nggak ada yang ngasih evaluasi kan. Jadi kalau kita di situ kita ngasih speech ada yang evaluasi. Akbar kamu tadi terlalu gugup, mungkin body language-mu kurang ini, terus kemudian banyak filler words, apa segala macam, terlalu cepat temponya. Jadi tiap speech yang kita kasih itu ada yang evaluasi kita dan itu bisa kita terapkan di speech berikutnya. Karena di situ ada sistem level 1 sampai level 5. Jadi level 1 speech pertama ini 2 apa segala macam gitu. Jadi lengkap semua di dalam situ Toastmasters Club. Di Batam belum ada klubnya. Jadi daftar dulu nomor 1. Makanya ikut dulu, lihat kalau benefitnya dirasakan dapat, ayo kita sama-sama bikin klub di Batam. Karena di perusahaan saya baru ada 3. Kalau kita mau bikin klub harus ada 20 minimal. Di Batam nggak ada, di Pekanbaru ada 2. Di Medan ada berapa gitu. Tapi total klub Toastmasters Club di Indonesia dibandingkan sama Singapura jauh bedanya. Jadi kita mungkin lihat orang Singapura itu, kok mereka bisa ngobrol, bisa ngomong presentasi kayak cacitus apa segala macam, PD-nya luar biasa apa segala macam gitu kan. Ya mungkin karena mereka terbiasa gitu. Sedangkan kita belum terbiasa gitu kan. Kita gugup, kita nervous karena kita nggak biasa. Ya kan? Pak Andreas pun bisa kayak gini pun karena sudah biasa kan, hari-hari apa segala macam ya kan. Saya pun bisa kayak gini ya karena saya sudah biasa gitu. Jadi kita nervous karena kita belum biasa. Kalau kita biasakan diri, ya itu ada santai aja ngobrolnya, udah nggak ini lagi gitu kan. Dan di klub itulah tempat kita untuk membiasakan diri. Gitu. Siap. Oke, Pak Akbar, luar biasa ini Toastmaster. Nanti kita bisa ketik di kolom komen ya buat teman-teman kalau mau join akan hubungi Pak Akbar ya. Mungkin besok saya akan join pertama kali. Mungkin kalau mau lihat, saya ada posting beberapa video saya di YouTube. Bisa search aja Akbar Rahawarin di YouTube. Nanti ada beberapa video saya tentang Toastmasters. Jadi di Toastmasters meeting itu ada sesi table topic. Jadi table topic itu kita ngasih speech 2 menit tentang topik apa aja yang topiknya itu dikasih on the spot gitu. Jadi misalkan Pak Andreas mau ini, saya ngasih topiknya
kayak itu tadi, apa yang akan Pak Andreas lakukan 5-10 tahun kemudian? 2 menit dari sekarang, coba pakai bahasa Inggris. Wow, takut. Mikirnya aja udah berapa menit kan? Mikirnya aja udah, nah gitu. Ya. Dan itu sangat bagus ngelatih kita punya kemampuan berpikir cepat dan langsung berbicara gitu. Paling bermanfaat kalau nanti proses interview. Iya kan? Ya. Kita nggak tahu nih interviewernya ngasih pertanyaan apa kan? Ya. Jadi kalau kita membiasakan diri seperti itu, udah tahu nih, langsung jadi terbiasa itu untuk strukturkan speech kita, gimana opening, gimana isinya, gimana closingnya. Ya. Sangat bermanfaat sekali gitu. Ya, oke. Dan saya punya junior yang kemampuannya itu lebih hebat dari saya di bidang ini. Saya akui, saya belajar dari dia juga gitu. Bahasa Inggrisnya, wah, dia ngasih evaluasi ke saya kemarin itu mantap. Ya. Setuju. Begitu saya join ke Toastmaster, langsung saya tarik dia. Kamu mau ikut nggak gitu? Karena saya tahu dia memang kemampuan dan passionnya dia di bidang itu tuh lebih dari saya, jadi langsung saya tarik join. Ya. Dan mungkin banyak orang yang sebenarnya punya keinginan, saya gugup nih, saya mau meningkatkan kepercayaan diri saya. Saya sebenarnya mau ngomong di depan umum, mau jadi MC gitu kan, jadi MC sebuah acara gitu. Mungkin acara event di perusahaan, safety milestone ataupun acara ulang tahun atau apa segala macam kan. Orang yang mau meningkatkan kemampuan kepercayaan diri ngomong di depan umum itu, tapi nggak tahu tempatnya di mana gitu kan. Ya. Jadi dulu saya dapat public speaking training, oke, itu bagus banget kalau mau ikut. Tapi itu bahasa Indonesia. Sedangkan kita sehari-hari di perusahaan asing berbahasa Inggris. Dan mungkin, mohon maaf, kadang ada beberapa orang yang bilang, saya kerja di perusahaan asing, tapi hari-hari pakai bahasa Jawa. Ataupun hari-hari pakai bahasa Indonesia. Jadi, kerja di perusahaan asing, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya nggak berkembang gitu kan. Nah, itu kan sayang sekali. Ya, gitu. Betul. Jadi, baik. Kemampuan bahasa Inggris itu akan berkembang kalau kita sering pakai gitu, ya kan? Setuju. Jadi kalau saya join sama mereka pun orang natif semua, jadi mereka ngomong bahasa Inggrisnya yang baku, jadi saya tahu kata ini dipakai di struktur kalimat yang seperti ini. Jadi itu yang bikin kemampuan bahasa Inggris saya juga meningkat. Baik. Oke, Pak Akbar, luar biasa ini. Ini nggak terasa ya, sudah 1 jam. Iya. Di 1 menit ini. Kalau mau ini sepanjang ini. Panjang ini, bisa 2 jam. Waduh, habis pulsa ini nanti ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri live chat Facebook ini. Dan terima kasih. Selamat malam.